A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, para ibu, ummi, bunda, dan juga para singlillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu di majelis kurma ini, yang insya Allah pada pekan ini kita akan sedikit membahas tentang pendidikan anak, yaitu menanamkan akidah kepada anak. Yang insya Allah materi ini tidak hanya dikhususkan untuk para ibu, bunda, dan juga umi, tapi semoga ini menjadi bekal juga untuk para singlillah yang insya Allah akan memberikan kita kesempatan untuk menyandang gelar sebagai ummu warabatul bait atau sebagai ibu dan juga pengatur urusan rumah tangga. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebagai orang tua penting bagi kita untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya pendidikan terbaik yang paling utama adalah menanamkan keimanan dan menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena saya yakin bahwa hampir semua orang tua itu memiliki harapan yang sama terhadap anak-anaknya. Kita menginginkan anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah, tumbuh menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan juga tumbuh menjadi anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada satu orang tua pun yang kemudian menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang gagal, menjadi anak-anak yang ahli maksiat, dan juga menjadi anak-anak yang jauh dari Allah dan jauh dari nilai-nilai Islam. Namun yang jadi persoalannya dan menjadi pertanyaan di kalangan para orang tua adalah bagaimana nih caranya agar anak-anak kita itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak itu tumbuh sesuai dengan harapan orang tua, yaitu menjadi generasi yang solih dan solihah. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar di kalangan para orang tua di dalam proses mendidik anak. Padahal sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kegelisahan orang tua di dalam mendidik anak sudah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Kitab yang Allah turunkan di bulan yang mulia itu telah memberikan kita banyak sekali tuntunan di dalam menjalani kehidupan. Dan tidak terlepas tuntunan bagaimana di dalam tarbiyatul aulad atau tuntunan di dalam proses mendidik anak-anak. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita buka satu surat yang sangat spesial yang itu membahas tentang konsep pendidikan anak yang telah Allah rekamkan untuk kita selaku orang tua dan juga untuk para singlillah sebagai calon orang tua. Di mana di dalam Al-Quran ada sebuah kisah seorang ayah yang bernama Luqmanul Hakim memberikan dua hal kepada anak-anaknya, di mana dua hal itu menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk ditanamkan di masa awal pendidikan anak-anak kita, dan di mana dua hal ini juga menjadi pondasi untuk keberlangsungan hidup anak-anak kita. Dan tanpa dua hal ini, maka bisa dipastikan bahwa anak-anak kita itu bisa kehilangan arah dan anak-anak kita bisa bingung di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dan tanpa dua hal ini juga lah gitu ya, anak-anak kita itu tidak akan bisa tumbuh menjadi generasi yang Qur'ani, menjadi generasi yang senantiasa memiliki kecintaan dan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya dua hal ini juga lah yang kemudian seringkali terabaikan oleh kebanyakan orang tua. Karena mohon maaf sahabat kurma, jika kita berbicara tentang pendidikan anak, banyak orang tua yang justru menyandarkan atau menyerahkan pendidikan tersebut ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, ke guru-guru atau ke guru-guru ngaji, sehingga dengan menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah ataupun ke pondok pesantren,
menurut sebagian orang tua, hal ini sudah dirasa sangat cukup untuk memberikan bekal pendidikan ke anak. Padahal kalau di dalam Islam, peran kita sebagai seorang muslimah sekaligus sebagai orang tua adalah menjadi al-madrasatul ula, atau ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Nah, sementara dua hal tadi yang akan kita bahas ini itu adalah sesuatu yang sangat urgen ditanamkan, justru seringkali terabaikan oleh sebagian orang tua. Nah, apakah kedua hal itu? Apakah kedua hal tersebut? Mari kita buka Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah merekamkan tausiah, nasihat, arahan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya dengan dua hal tersebut. Nah, apa dua hal itu? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwa Luqman sebagai seorang ayah yang solih menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada anaknya untuk senantiasa mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah, dan untuk meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah adalah pencipta sekaligus pengatur alam semesta. Dan Luqman juga berpesan kepada anaknya, kepada putranya dengan kalimat yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini pesan pertama yang Luqman tanamkan kepada anaknya adalah tentang akidah, tentang keimanan, yaitu agar jangan mempersekutukan Allah. Tauhidkanlah Allah, nyatakan dan yakini bahwa Allah adalah Ahad, bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Luqman juga berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, jangan kau sembah selain Allah, dan jangan pula kau bersandar kepada selain Allah. Nah, sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan hal ini pertama kepada diri kita selaku orang tua, kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan tanamkan juga kepada diri kita bahwasannya ketika kita mengalami kesulitan di dalam mendidik anak-anak kita, maka kita bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada selain Allah. Allah lah yang maha tahu, maka mintalah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta ilmu kepada Allah, agar kita sebagai orang tua senantiasa diberikan kemampuan untuk memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Karena orang tualah yang pertama kali harus memiliki kekuatan tauhid yang menghujam di dalam diri kita, sehingga kita bisa dengan tegas dan mantap di dalam membimbing dan membesarkan anak-anak kita. Lalu yang berikutnya adalah menanamkan akidah ini kepada anak-anak kita. Jelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat lemah, yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian pertama kali yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu hanya memiliki satu sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesulitan apapun yang nantinya akan dihadapi oleh anak-anak kita, yang akan menimpa anak-anak kita, maka anak-anak kita akan senantiasa sadar bahwa kita hanya memiliki satu sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak. Lalu hal yang kedua, yaitu Luqman juga berpesan kepada anaknya, yang pesan tersebut juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Luqman ayat ke-16, yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan.
Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Teliti. Di dalam surat ini, Luqman berwasiat kepada anaknya agar senantiasa beramal dengan amal yang baik. Karena apa? Karena setiap yang dilakukan oleh manusia itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, dari yang tampak dan yang tidak tampak, dari yang terlihat maupun yang tersembunyi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, Allah pasti mengetahui. Oleh karena itu, Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia tersebut. Dan tanamkanlah hal ini kepada anak-anak kita untuk senantiasa menjaga amal kebaikan mereka. Walaupun tidak ada orang yang melihat amal perbuatanmu, namun sejatinya Allah Maha menyaksikan. Ini adalah kekuatan akidah, menanamkan nilai kejujuran kepada anak. Kejujuran yang dibangun berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pasti kita semua menginginkan sekali memiliki anak-anak yang jujur. Maka tanamkanlah hal yang pertama kali kepada anak-anak kita, yaitu kekuatan akidah dan keimanan kepada Allah. Insya Allah mereka akan terintegrasi di dalam dirinya kekuatan akidah tersebut. Dan selanjutnya anak-anak akan tumbuh sebagai generasi yang solih dan solihah, generasi yang penuh percaya diri, dan generasi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, demikianlah semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa menjadi bekal bagi para orang tua maupun bagi para single lillah di dalam mendidik anak-anak kelak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.